Dia cuma om dari ibuku. Tapi kenapa setiap kali dia menatapku, aku nggak bisa berpaling? Raras, 17 tahun. Gadis muda yang tinggal di rumah tua peninggalan ayahnya. Sepi, kosong, dan sunyi, sampai Damar datang. Pria 42 tahun, abang dari ibunya. Sosok dewasa yang seharusnya menjadi pelindung, bukan sumber gejolak. Di balik hujan dan lilin yang redup, batas-batas mulai kabur. Sentuhan kecil berubah jadi pelukan. Rasa kagum berubah jadi keinginan. Dan ketika cinta tumbuh di tempat yang salah, mampukah mereka berhenti sebelum semuanya terlambat? Kalau kamu suka cerita dengan emosi yang dalam, konflik yang berani, dan romansa yang mengguncang batas, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng di channel Cerita Dewasa ini ya sahabatku. Akan ada lebih banyak cerita menggoda lainnya yang mungkin terasa terlalu dekat dengan hidupmu. Subscribe sekarang dan rasakan sendiri cerita yang tak berani diucapkan siapapun. Selamat mendengarkan. Langit sore di Semarang memerah seperti luka yang belum sembuh. Awan-awan bergelayut berat, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh diungkap. Di sebuah rumah tua bergaya kolonial yang berdiri megah tapi mulai dimakan usia, Raras Wening duduk sendiri di teras. Kursi rotan tua tempatnya bersandar berderit pelan setiap kali ia menggoyangkan tubuh, dan jari-jarinya memainkan ujung rambut sambil menatap kosong ke halaman. Raras, 17 tahun, kulit kuning langsat, rambut hitam panjang, yang jarang sekali ia ikat, dan sorot mata yang cerdas tapi sering kali tampak sendu. Ia ceria, tapi ada yang hampa. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, dan ibunya terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga rumah ini sering terasa seperti museum, sunyi dan tak bernyawa. Di seberangnya, seorang pria duduk, Damar Prasetyo, 42 tahun, abang dari ibunya. Seorang pria dengan penampilan matang, rambut hitamnya mulai memutih di pelipis, rahangnya kokoh, dan sorot matanya tajam tapi dalam. Damar baru kembali ke Semarang beberapa bulan terakhir setelah bertahun-tahun tinggal di Jakarta sebagai pengusaha sukses. Ia datang untuk mengurus bisnis keluarga, tapi keberadaannya terasa seperti lebih dari itu. Damar tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Raras, lama, dalam. Dan ada sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang tak seharusnya ada. Hujan mulai turun, malam itu. Deras. Suaranya memukul-mukul atap rumah dan menyelimuti semuanya dalam ritme yang menenangkan tapi menyesakkan. Raras duduk di ruang tamu, mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Kakinya terlipat di sofa dan sebuah novel terbuka di pangkuannya, buku yang tak benar-benar ia baca. Konsentrasinya hancur sejak suara langkah Damar terdengar mendekat. Tanpa bicara, pria itu duduk di sebelahnya, membawa aroma kopi dan wangi, parfum maskulin yang lembut, tapi menghantam. Hidung Raras menangkap aroma itu, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Sendiri saja, tanya Damar. Suaranya rendah, dalam, berat, nyaris berbisik. Raras mengangguk. Ibu keluar kota, pulang lusa. Damar mengangguk pelan. Ia menatap ke depan, tapi sesekali matanya melirik ke arah Raras. Tatapan itu seolah mencoba menebak isi pikirannya atau perasaannya. Raras ingin menghindar, tapi tubuhnya justru terasa terpaku. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh Damar hanya beberapa senti dari kulitnya. Dan anehnya, ia tak ingin menjauh. Sudah lama Om gak pulang ke Semarang, gumam. Raras mencoba mencairkan suasana yang menggantung aneh. Ada banyak urusan di Jakarta, jawab Damar. Tapi mungkin sekarang Om bakal lebih sering di sini. Kata-kata itu terdengar sederhana. Tapi bagi Raras, nada suaranya seperti menyimpan sesuatu yang lebih. Ada janji yang samar, atau harapan yang seharusnya tidak ada. Kamu kangen? Tanya Damar tiba-tiba. Pertanyaan itu menghentak. Raras terdiam. Matanya menatap ke arah novel di pangkuannya, tapi halaman-halaman itu buram. Ia tahu ia harus bilang tidak, atau pura-pura tidak paham. Tapi kenyataannya, sejak Damar kembali,
Ia memang menunggu. Menunggu suara langkahnya. Menunggu perhatiannya. Aku nggak tahu, jawab Raras akhirnya. Mereka diam. Suara hujan mengisi ruang. Lilin kecil menyala di meja, karena listrik padam sejak sore. Cahaya oranye dari nyala api itu menari di wajah Damar, membuatnya tampak lebih dekat, lebih nyata, lebih berbahaya. Aku takut gelap, bisik Raras tiba-tiba, lirih. Tanpa berkata apa-apa, Damar mengulurkan tangan. Jemarinya menyentuh tangan Raras yang dingin. Sentuhan itu membuat gadis itu menegang seketika. Tapi ia tidak menarik diri. Sebaliknya, ia justru menggenggam balik. Lebih erat. Tenang. Om di sini, ucap Damar, nyaris tak terdengar. Raras menoleh. Tatapan mereka bertemu. Waktu seperti berhenti. Ruangan terasa makin kecil. Dunia seolah menyusut jadi hanya 2 orang di ruangan itu. Raras. Damar. Om. Suara gadis itu hampir lenyap. Ada luka, rindu, dan sesuatu yang tak ia mengerti dalam suaranya. Damar menutup mata. Dalam pikirannya ia menjerit, ini salah, ini tidak boleh. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Dan saat ia membuka mata lagi, wajah Raras sudah hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Kita nggak boleh begini, suara Damar terdengar berat. Seperti orang yang mencoba berdiri tapi terus jatuh. Tapi kenapa rasanya kayak gini? Bisik Raras. Damar tidak menjawab. Ia tak punya jawaban. Yang ada hanya detak jantung yang semakin liar, dan genggaman jemari mereka yang tidak terlepas. Malam itu, di rumah tua yang remang-remang, di tengah suara hujan dan lilin yang bergetar, 2 hati sama-sama tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju batas, dan mereka tidak tahu apakah bisa berhenti sebelum melewatinya. Suara hujan deras di luar seperti menyelimuti dunia dalam kabut rahasia. Di dalam ruang tamu, hanya ada nyala lilin kecil yang gemetar di meja. Cahaya oranyenya memantul di dinding, menggambar siluet 2 sosok yang duduk berdekatan. Terlalu dekat. Damar menatap Raras. Gadis itu masih menggenggam tangannya. Jemarinya mungil dan dingin, tapi cengkeramannya menguat. Damar bisa saja menarik diri. Harusnya begitu. Tapi tidak ada satupun bagian dari dirinya yang mau bergerak menjauh. Om, suara Raras seperti embusan napas yang nyaris tak terdengar. Matanya mengangkat pelan, menatap pria di sebelahnya. Damar menoleh. Pandangan mereka bertemu. Dalam, lama. Ada sesuatu yang mengalir pelan di antara mereka. Bukan sekadar ketertarikan. Bukan sekadar hasrat. Tapi sesuatu yang lebih kompleks. Perasaan yang selama ini dipendam, takut diakui, tapi terus tumbuh tanpa bisa dicegah. Raras menggigit bibirnya, pelan. Damar menangkap gerakan itu, dan ia tahu dirinya dalam bahaya. Bahaya yang manis. Bahaya yang ia rindukan. Gadis itu perlahan memiringkan tubuhnya. Bahunya kini menyentuh bahu Damar. Napas mereka hampir bersatu. Dan ketika ia bicara, suaranya nyaris menyentuh kulit pria itu. Kalau memang salah, kenapa rasanya kayak gini? Damar menelan ludah. Ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya kering. Yang bisa ia lakukan hanya menatap mata Raras, mata yang penuh pertanyaan, penuh keyakinan. Dan di saat yang sama, rapuh. Saat tangan Raras bergerak naik, menyentuh dada Damar pelan, hanya sekilas, hanya menguji keberanian, Damar menahan napasnya. Jemari gadis itu gemetar, tapi tidak berhenti. Ia bisa merasakan detak jantung pria itu lewat sentuhan tipisnya, dan itu membuatnya makin yakin. Damar tidak menarik diri. Ia justru menoleh perlahan, lalu berkata nyaris dalam bisikan, Raras, kamu harus tahu ini akan mengubah semuanya. Aku nggak peduli, jawab Raras cepat. Tak ada jeda, tak ada ragu. Aku cuma mau tahu, aku nggak salah ngerasain ini sendiri. Hening beberapa detik, tapi rasanya seperti selamanya. Suara, hujan menjadi latar yang jauh dan kabur. Dunia menyusut hanya pada ruang kecil antara 2 napas yang saling mencari. Kemudian Damar mengangkat tangan kanannya, menyentuh pipi Raras. Sentuhannya lembut, hangat,
Telapak tangannya besar dan terasa kokoh di wajah gadis itu. Raras memejamkan mata sejenak. Dan saat ia membuka matanya, ia hanya melihat Damar. Lelaki yang selama ini hanya ia panggil Om. Tapi malam ini, dia bukan lagi sekadar keluarga. Bukan lagi sekadar sosok dewasa di dalam rumah. Jarak itu hilang dalam satu tarikan napas. Damar menunduk pelan. Bibir mereka bertemu. Ciumannya tidak terburu-buru, tidak meledak-ledak, tapi dalam dan lembut, seperti seseorang yang telah menahan sesuatu terlalu lama dan kini perlahan-lahan membiarkannya mengalir. Raras membalas, gemetar, canggung di awal, tapi tak menolak. Matanya terpejam. Tangan gadis itu naik, menyentuh pundak Damar. Tubuh mereka makin dekat, ciuman itu berlangsung lama. Panas tubuh mulai merambat, perlahan, seperti api kecil yang menjilat di balik kulit. Saat Damar menarik napas dan menjauh sedikit, ia menatap Raras. Matanya merah. Napasnya berat. "Kita harus berhenti," katanya. Tapi tangannya tak bergerak dari pinggang gadis itu. Raras hanya menatapnya. "Kalau Om mau berhenti, kenapa masih di sini?" Damar menahan napas. Lalu ia tersenyum samar, senyum kalah. Senyum seorang pria yang tahu ia sudah terlalu jauh, tapi tak ingin kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, Damar menyandarkan dahinya ke dahi Raras. Di antara napas yang saling menyentuh, kulit yang saling bersentuhan, mereka duduk di sofa tua itu, dalam kegelapan yang hangat dan berbahaya. Mereka tidak bicara lagi, tidak perlu. Yang terdengar hanya suara hujan, detak jantung yang berpacu, dan perasaan yang akhirnya tak bisa lagi dipungkiri. Sejak malam itu, suasana rumah tak lagi sama. Raras terbangun pagi hari dengan rasa bingung yang aneh. Dingin pagi tak seberapa dibanding dinginnya perasaan yang belum tahu harus dikemas dengan cara apa. Ia berjalan ke dapur, membuat teh, dan duduk sendiri di meja makan. Tapi pikirannya masih tertinggal di ruang tamu malam sebelumnya. Ciuman itu, sentuhan itu, napas mereka yang menyatu dalam diam. Dan Damar pria itu tidak muncul pagi ini. Biasanya, jam seperti ini dia sudah duduk di teras, membaca koran, atau sekadar menyeduh kopi. Tapi hari ini, tak ada suara langkah kakinya. Tak ada sapaan singkat, yang biasanya terasa hambar, tapi akrab. Raras memandangi pintu kamar Damar yang tertutup. Hatinya berdebar, tanpa alasan yang jelas. Ia tahu, ada jarak yang mungkin akan kembali. Jarak yang sebenarnya ia tak siap hadapi. Dan benar saja. Saat malam, datang Damar baru pulang. Ia hanya menyapa singkat, lalu naik ke lantai atas tanpa sempat bertemu pandang terlalu lama. Raras mengikutinya dengan tatapan kosong, merasa seperti sedang dipaksa kembali jadi gadis 17 tahun yang tidak tahu apa-apa. Tapi ia tahu persis apa yang ia rasakan. 2 hari berlalu seperti itu. Sunyi. Janggal. Penuh tanya. Hingga suatu sore saat hujan kembali turun, Raras menemukan dirinya berdiri di dapur. Ia menuangkan air ke dalam gelas, matanya menerawang keluar jendela. Langit abu-abu. Udara basah. Semua terasa seperti pengulangan dari sesuatu yang belum selesai. Tanpa ia sadari, Damar berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya. "Raras," panggilnya pelan. Gadis itu terkejut. Gelas di tangannya nyaris jatuh. Ia menoleh cepat, lalu menunduk. "Om ngagetin." Damar tersenyum kecil. Tapi senyum itu bukan senyum hangat seperti biasa. Ada keraguan, ada berat yang ia sembunyikan. "Kamu kelihatan beda," Raras menelan ludah. "Beda gimana?" Damar melangkah pelan, tidak mendekat terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat udara di antara mereka jadi lebih padat. "Kamu bukan anak kecil lagi." Kalimat itu menggema dalam kepala Raras. Suaranya pelan, tapi terasa seperti palu. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya hari itu, mereka bertatapan. Ada sesuatu di mata Damar yang membuatnya gemetar. Bukan hanya karena ketegangan, tapi karena kebenaran yang akhirnya diucapkan. Ini nyata. Ini bukan mimpi remaja. Bukan khayalan gadis yang kesepian. Ia membuka mulut.
ingin bicara. Tapi yang keluar hanya napas, panas dan gugup. Damar melihatnya. Tatapannya tak berkedip. Ia tahu ia harus pergi dari ruangan itu sekarang juga. Tapi kakinya tidak bergerak, Raras mendekat, langkahnya pelan. Tapi mantap. Hatinya berdegup keras, tapi dia tidak takut. Dia hanya ingin tahu sejauh apa perasaan ini bisa mereka hadapi sebelum salah satu benar-benar menyerah. Om, panggilnya pelan. Damar mengangguk. Ia tidak bertanya. Ia hanya menunggu. Aku bingung, ucapnya. Kenapa kita kayak gini? Suara Raras nyaris retak. Tapi ia menatap langsung ke mata Damar, menuntut kejujuran yang mungkin tak bisa ia terima. Damar menghela napas dalam. Om juga bingung. Keheningan kembali mengisi ruang. Tapi kali ini tidak hanya sunyi. Ada desakan di dalamnya. Ada keinginan yang mendesak untuk keluar. Raras melangkah lebih dekat. Kini hanya beberapa jengkal memisahkan tubuh mereka. Ia bisa mencium aroma tubuh Damar. Aroma yang membuatnya semakin gila setiap kali pria itu mendekat. Apa Om juga ngerasa beda? Tanyanya lirih. Damar menatapnya. Wajah gadis itu hanya sejengkal dari dadanya. Napas mereka kembali menyatu dalam jarak yang tak aman. Ia ingin berkata tidak. Ingin berpura-pura. Tapi lidahnya keluh. Karena ia merasakannya. Merasa semuanya berubah. Om, suara Raras lebih rendah. Lembut. Nyaris memohon. Kalau ini salah, kenapa rasanya kayak benar? Damar mengangkat tangannya. Menyentuh lengan Raras. Jemarinya panas. Seolah tubuhnya memberontak atas logika yang coba ia genggam. Ia harus berhenti. Tapi saat Raras bersandar perlahan di dadanya, semua pertahanan itu runtuh dalam sekejap. Ia memeluknya. Erat. Tubuh Raras mungil di pelukannya. Tapi hangatnya begitu nyata. Raras menempelkan pipinya ke dada pria itu, bisa mendengar degup jantungnya yang tidak stabil. Sama seperti miliknya. Mereka diam cukup lama. Tak ada ciuman kali ini. Tak ada desakan. Hanya pelukan yang dalam, penuh penyesalan, penuh penerimaan, dan penuh keinginan yang ditahan sekuat mungkin. Saat Damar perlahan melepaskan pelukan itu, ia menatap Raras. Kita harus hati-hati. Raras hanya menatap, tidak menjawab. Tapi dalam matanya ada kesepakatan tanpa kata. Malam itu, listrik padam lagi. Raras berjalan membawa lilin, mencari Damar. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena ia ingin tahu, masihkah pria itu tetap tinggal. Ia menemukannya di ruang tamu. Duduk sendiri di sofa, menatap lilin. Om, panggilnya. Damar menoleh. Sini. Raras duduk di sampingnya. Lilin di meja membuat cahaya di wajah mereka terlihat hidup dan rapuh di saat yang bersamaan. Beberapa menit mereka duduk tanpa suara. Tapi tak satu detik pun mereka berhenti merasakan kehadiran satu sama lain. Aku nggak bisa tidur, ujar Raras akhirnya. Damar mengangguk. Aku juga. Raras menoleh padanya. Om, apa kita masih bisa balik kayak dulu? Damar menggeleng. Pelan. Enggak, Ras. Kayaknya kita udah terlalu jauh. Raras menelan ludah. Ia tahu itu. Tapi mendengarnya langsung membuat dadanya sesak. Lalu, pelan-pelan ia menyandarkan kepala di bahu Damar. Dan pria itu membiarkannya. Malam itu mereka tidak saling menyentuh lebih dari itu. Tidak ada desahan. Tidak ada pelukan yang penuh hasrat. Tapi justru di sanalah semua hasrat itu tumbuh makin liar, karena mereka menahannya, dan justru di sanalah cinta itu mulai terasa nyata. Beberapa hari berlalu sejak malam itu. Mereka tidak pernah membicarakan apa yang terjadi di antara lilin dan pelukan. Tapi bukan berarti mereka melupakannya. Justru sebaliknya. Diam-diam, bayangan malam itu semakin sering muncul dalam kepala masing-masing. Damar mulai menjaga jarak. Ia lebih banyak di luar rumah. Pergi pagi, pulang larut malam. Raras menyadarinya, dan itu menyakitkan. Ia tahu Damar sedang mencoba menjauh,
Tapi ia juga tahu, jika benar-benar tidak ada apa-apa, Damar tak akan bersikap seperti ini. Sore itu, rumah terasa sepi. Ibu Raras kembali pergi keluar kota. Dan Raras lagi-lagi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Langkah kaki mendekat. Raras tidak menoleh. Ia tahu suara itu. Ia tahu ritmenya. Pelan tapi mantap. Dingin tapi membuat jantungnya hangat. Raras, suara Damar terdengar pelan. Ia menoleh. Pandangan mereka bertemu. Dan tanpa basa-basi, Raras bertanya, "Kenapa Om menghindar?" Damar terdiam. Sorot matanya berubah. Seperti pria yang ingin melarikan diri, tapi tidak tahu kemana. "Om enggak menghindar," jawabnya pelan. "Om bohong," potong Raras, nadanya datar. Tapi bibirnya bergetar. Ia berdiri, melangkah mendekat. Damar tidak bergerak. "Om nyesal?" Pertanyaan itu menggantung. Di antara mereka ada keheningan yang begitu padat, seolah waktu tak berani bergerak. Damar menatapnya. Lama. Tatapan pria dewasa yang sedang dihukum oleh pikirannya sendiri. "Om gak nyesal, karena perasaan itu nyata. Tapi Om takut." Raras mengangguk pelan. Perlahan-lahan ia mengulurkan tangannya. Menyentuh dada Damar. Lagi. Jemarinya terasa lebih tenang dari sebelumnya, tapi sentuhannya tetap membuat napas pria itu sesak. "Aku juga takut, Om. Tapi aku lebih takut kehilangan Om." Damar menarik napas panjang. Ia meraih tangan Raras, menggenggamnya. Tapi tidak menariknya menjauh, justru menguatkannya. Raras mendekat, pelan. Hidung mereka hampir bersentuhan. "Apa cuma aku yang terus nunggu Om pulang tiap malam?" bisiknya. Damar tak menjawab. Ia memejamkan mata. Dan saat ia membukanya lagi, bibir Raras sudah terlalu dekat. Ia tahu ini titik tanpa kembali. Tapi ia juga tahu, ia tidak sanggup membohongi dirinya lagi. Perlahan, Damar mencium Raras. Kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Tidak lagi sekadar pelepasan, tapi pengakuan. Ciuman yang tenang, namun membakar perlahan dari dalam. Raras menempel. Di dadanya, tangannya naik ke tengkuk pria itu. Menariknya makin dekat. Tubuh mereka saling menyentuh penuh. Raras bisa merasakan detak jantung Damar berdetak keras, seolah tak sinkron dengan napasnya. Begitu pula dirinya. Dunia seperti mengecil, menyisakan hanya kulit, napas, dan rasa. Damar memeluk pinggangnya, menariknya duduk di pangkuan. Lilin-lilin di ruang tamu bergetar oleh hembusan angin dari celah jendela, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Tapi mereka tidak peduli, tak ada yang terburu-buru. Justru semakin lambat, semakin terasa tiap desahan dan getaran di antara tubuh mereka. Pipi menyentuh leher, dahi menyentuh bahu. Napas mereka mulai membentuk irama yang nyaris senada. "Raras," gumam Damar di sela napas, suaranya parau. "Kita harus..." "Sst." Raras menempelkan jari telunjuk ke bibir Damar. "Jangan ngomong apa-apa." Dia tahu mereka mungkin akan menyesal. Tapi malam ini bukan tentang besok. Ini tentang sekarang, tentang seseorang yang selama ini hadir sebagai Om. Tapi sekarang jadi pusat dunia yang sulit ia lepaskan. Pelan, ia menyandarkan tubuhnya sepenuhnya. Tak lagi malu, tak lagi bingung. Mereka tidak bercinta malam itu. Tapi yang terjadi jauh, lebih dalam daripada sekadar itu. Rasa mereka bersatu dalam pelukan, dalam ciuman, dalam waktu yang seolah tak bergerak. Pagi harinya, Raras terbangun di kamarnya. Tubuhnya masih hangat oleh ingatan malam sebelumnya. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan jantung yang belum benar-benar tenang. Tapi ada rasa tenang yang aneh. Meskipun situasinya rumit, untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Tapi di ruang makan, Damar tidak ada. Ia sudah pergi pagi-pagi, dan sepanjang hari, ia tidak kembali. Hari berikutnya pun sama. Damar mulai menjauh lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena dia tahu. Mereka sudah terlalu jauh. Pagi hari itu matahari bersinar seperti biasa, tapi di dalam rumah itu, rasanya seperti tidak ada cahaya yang masuk. Raras duduk sendiri di ruang makan. Di depannya,
secangkir teh yang sudah dingin. Ia menatap kosong ke kursi di seberangnya, kursi yang biasanya ditempati Damar. Tapi sudah 3 hari ini kursi itu kosong. Dia pergi. Tidak bilang apa-apa. Tidak meninggalkan pesan. Hanya hilang. Ponselnya pun diam. Tidak ada notifikasi. Tidak ada nama Om Damar muncul seperti biasanya. Raras mencoba tetap tenang, tapi dalam dirinya, badai sudah mulai meledak sejak hari kedua. Ia berjalan ke kamarnya, mengunci diri, duduk di lantai. Punggungnya bersandar ke dinding. Matanya memandang langit-langit, dan entah kenapa, air mata mulai mengalir. Bukan karena ditinggal, tapi karena tidak diberi penjelasan. Sore itu hujan turun lagi, seperti pengingat, seolah langit ingin ikut merasakan kekacauan yang ada di hati Raras. Ia berdiri di jendela, menatap keluar. Jalanan basah. Pohon-pohon bergoyang pelan. Udara lembab, menempel di kulit. Langkah kaki terdengar dari belakang. Dan ia tidak perlu menoleh. Ia tahu siapa yang datang. Raras. Suara itu, tenang, dalam, tapi terdengar jauh. Ia menoleh. Damar berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, matanya memerah. Dan Raras tahu, pria itu sudah memutuskan sesuatu. Kenapa Om pergi? Tanya Raras, suaranya lirih. Damar tidak langsung menjawab. Ia masuk, duduk di sofa. Raras berdiri mematung. Karena aku harus pergi. Ucap Damar pelan. Karena kalau aku tinggal, aku akan makin sulit mengendalikan semuanya. Om nyesal? Raras bertanya, seperti mengulang masa lalu. Damar menatapnya. Tatapannya berat. Tidak menjawab. Apa yang terjadi malam itu? Nyata kan? Desaknya. Matanya mulai berair. Damar mengangguk pelan. Sangat nyata, tapi justru itu masalahnya, Ras. Kita nggak bisa terus berpura-pura kalau ini bisa jalan. Aku nggak berpura-pura, balas Raras. Suaranya mulai meninggi. Yang pura-pura itu Om yang kabur, Om yang pergi. Dan sekarang Om datang bilang kita nggak bisa. Damar berdiri, langkahnya berat. Ia menghampiri Raras, tapi gadis itu mundur setengah langkah. Raras. Ia mencoba menyentuh bahu gadis itu, tapi Raras menepis pelan. Apa Om takut sama perasaan sendiri? Atau takut orang lain tahu? Damar tertunduk. Dan saat ia mengangkat kepala, matanya berkaca. Dua-duanya, jawabnya jujur. Raras mengangguk, pelan. Tidak ada air mata, tapi dadanya sakit. Sangat sakit. Rasanya seperti ditinggalkan sebelum benar-benar disentuh. Seperti diberi kehangatan hanya untuk direnggut lebih dalam. Kalau memang harus selesai, kenapa Om datang lagi? Damar mendekat. Kali ini ia berhasil menyentuh pipi Raras. Karena aku nggak sanggup pergi tanpa pamit. Aku tahu itu pengecut. Tapi aku harus tetap pergi, Ras. Raras menutup mata. Tubuhnya bergetar. Tapi kali ini bukan karena rindu, tapi karena luka. Aku ngerti, Om, bisiknya. Aku ngerti kenapa harus berhenti. Tapi ngerti bukan berarti nggak sakit. Damar menarik napas panjang. Aku tahu. Mereka berdiri dalam diam. Saling memandang. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman. Hanya dua hati yang saling mengakui. Mereka tidak bisa memiliki satu sama lain. Malam itu, Raras duduk sendiri di ruang tamu. Lilin menyala seperti biasa, tapi tidak ada siapa-siapa di sofa seberang. Damar sudah pergi, untuk waktu yang tidak ditentukan. Hari-hari setelahnya berjalan seperti kabut. Raras bangun, sekolah, belajar, tertawa bersama teman. Tapi tidak benar-benar hidup. Ada bagian dari dirinya yang hilang. Dan anehnya, ia tidak ingin menggantinya dengan apapun. Ia tidak lagi menerima pesan dari Damar. Dan ia tidak mengirim apa-apa. Mereka sama-sama diam. Sama-sama mencoba sembuh dengan cara masing-masing. Sampai suatu malam, ibunya pulang. Dan rumah kembali seperti semula. Datar, normal, kosong dalam arti yang berbeda. 3 tahun kemudian Raras kini kuliah di Semarang. Hidupnya pelan-pelan normal.
Ia punya teman dekat, punya rutinitas, bahkan sesekali berkencan. Tapi tak ada yang benar-benar menembus batas dalam dirinya yang sudah terisi oleh satu sosok. Damar sore itu, saat hujan rintik-rintik turun, ia masuk ke sebuah kafe kecil dekat kampus. Hanya ingin duduk, baca buku, menghindari keramaian. Tapi saat ia menoleh ke sudut ruangan, waktu berhenti. Damar duduk di sana, sendiri, dengan segelas kopi di depannya. Rambutnya lebih abu-abu sekarang, tapi senyumnya masih sama. Tatapan mereka bertemu. Damar mengangkat alis, memberi isyarat, dan Rarat melangkah ke arahnya. Setiap cinta yang datang tak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta hadir hanya untuk mengajarkan sesuatu tentang batas, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana bertahan dalam perasaan yang tak bisa diperjuangkan. Cerita Raras dan Damar bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang dua jiwa yang sempat saling menemukan, lalu harus belajar melepaskan tanpa membenci. Karena dalam hidup, ada cinta yang tidak bisa tumbuh, tapi juga tidak bisa mati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka cerita-cerita dengan emosi yang dalam dan konflik yang nyata, jangan lupa dukung channel YouTube Cerita Dewasa dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang lebih berani, lebih dekat, dan lebih jujur dari yang kamu kira. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.